Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan memohon kehadirannya di dalam Zoom pagi ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau sediakan untuk kami hari ini. Terima kasih atas matahari yang masih bersinar hari ini. Terima kasih kami masih diizinkan menghirup udara segar hari ini oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih juga atas kesempatan hidup satu hari lagi hari ini dan kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami lakukan di hari-hari kemarin. Terima kasih juga kami sudah diberikan kekuatan untuk mampu hadir di saat ini, di saat teduh pagi ini. Jamahlah setiap hati kami saat ini ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kehadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan, juga renungan yang akan disampaikan oleh anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang bertugas hari ini, berilah roh hikmat kepada mereka semua, sehingga dapat memimpin kami dalam pujian dan penyembahan, dan dapat menyampaikan pesan-pesan yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Dengan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, materaikanlah segala peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa saat ini. Sucikanlah kami agar dapat mengikutinya dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur pagi ini atas pimpinannya kita bersama-sama datang ke hadapannya untuk memuji Dia. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita pagi ini. Saat pagi ku datang. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami mau memuji-Mu segenap hati kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus.
tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami karena pimpinan-Mu, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk ke pujian yang kedua. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu ya Bapa. Mari kita naikkan lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu,
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Yala yana yala yana yala yara yala yana yala yana bagian apa ya? Bayar 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 bagian apa ya? Ayai sinaya rayai sinaya re ya ye nana yala ya 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 ye Kira basya nama ya ya na yala ya na ya i kirala na ya i yara yala ya na yala yara yala na yala ya na yala 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 ya na basa nama ya Rama ayala ya i sakina ya 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 ay ay Layai layai kiralayana marayalana yalayana yala yana yala yana basya nama ya Rama Hai siraya kiralayana ya yara yala Kilayana ya karayalayana yala yala ya yala basya bayar Yala yala yana yala basya nama bagian apa sih? Yala yara yakana yana yire ye yal ye yar yer yar ye yala yani ya Ayai silaya kirayana nira nira yara yana yala ya kiralayana ya digalayana isi kiralanana ya gilayana ya jiraya iralayana ya layalana lana lana yana lana yana Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai urapilah anak-Mu Feni. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat di atas yang tadi kita sebutkan 9 sampai 10 dilanjutkan sampai 13-14 adalah penggalan ayat dari penglihatan mimpi Daniel pada saat pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Di Nubuat Daniel ini ada 12 bab. Dan di bab 7 sampai 12 itu akan diceritakan bagaimana Daniel itu menerima penglihatan-penglihatan dari mimpinya. Di situ mulai dilihatkan akan adanya penghakiman, pemisahan, dan pada akhir zaman nanti. Lewat perikop ini, betapa kita bisa melihat Allah Bapa berbagi rahasia besar dengan Daniel. Allah Bapa menunjukkan kehadirannya, kedaulatannya, dan kekuasaannya kepada Daniel. Kehadirannya disimbolkan dengan api. Seperti di Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kekuasaannya tidak tertandingi. Pada akhirnya semua bertekuk lutut di hadapannya. Bahkan raja-raja yang paling berkuasa di dunia sekalipun, pada akhirnya semua tidak mempunyai kuasa, kehebatan apapun di hadapannya. Lewat nubuat ini, Daniel menjadi mengerti akan adanya penghakiman, dan dari akhir dari bangsanya hingga akhir zaman. Nanti saudara terkasih bisa baca mulai dari bab 7 sampai bab 12. Lewat nubuat ini, Daniel juga diperlihatkan Allah Bapa memberikan kekuasaan pada putranya yaitu Yesus Kristus. Ini ada di ayat 14. Lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja,
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di ayat 13 juga, di sini disebutkan, tampak datang awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Dari hasil permenungan saya di situ adalah, anak manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini diteguhkan di Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Di sini juga saya diteguhkan dengan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Poin penting yang menjadi bahan permenungan saya adalah, seperti apakah Daniel sehingga dia terpilih menjadi orang pilihan Allah untuk berbagi rahasia besar. Seperti bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael bahwa Nathanael akan melihat hal-hal yang lebih besar. Kita tahu sendiri, Nathanael Tuhan Yesus mengatakan bahwa Nathanael ada di bawah pohon ara. Di mana di bawah pohon ara artinya Nathanael sering merenungkan firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Lalu siapakah atau seperti apakah Daniel itu? Daniel adalah orang yang berprinsip, memegang prinsip kekudusan. Daniel adalah seorang Yehuda yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja dalam istana raja. Adapun untuk menjadi orang pilihannya, dia harus mempunyai syarat-syarat sebagai orang muda yang tidak berbuat cela, berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mengetahui pengertian tentang ilmu. Untuk memilih orang pilihannya, Raja menetapkan untuk memberi mereka makan dari santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja, dengan tujuan supaya mereka mempunyai perawakan lebih baik. Tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri, dengan tidak makan dan minum sesuai yang disyaratkan. Daniel lebih memilih untuk makan sayuran, tanpa harus mengikuti persyaratan yang menyimpang. Daniel tetap terpilih tanpa harus meninggalkan kekudusan. Yang kedua, Daniel adalah seorang yang rendah hati dan sangat menghormati Tuhan. Setiap kali dia menceritakan mimpi-mimpi dan menafsirkan mimpi-mimpi dari raja-raja Babel, Daniel selalu berkata bahwa pengetahuan itu bukan karena hikmat atau pengetahuan dari dia, tetapi dari Tuhan. Di sini bisa dilihat di Daniel 2 ayat 27 sampai 28. Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja
tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Di situ Daniel tidak memegahkan diri. Dia menjelaskan bahwa hikmat pengetahuan bukan karena dari kehebatannya, melainkan karena dari Allah Bapa di surga. Yang ketiga, Daniel adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Pada masa pemerintahan Darius Raja Persia, wakil-wakil raja mengeluarkan ketetapan. Barang siapa yang tidak menyembah raja, maka akan dilempar ke gua singa. Ketetapan itu disahkan oleh raja. Selama Daniel bekerja di istana, tidak pernah sekalipun Daniel berpaling menyembah dewa atau lain. Bahkan Daniel dikenal sebagai orang yang penuh roh. Keteguhan dan kesetiaan tetap kokoh pada saat Daniel berada di sekeliling bangsa lain, bukan bangsanya sendiri. Tetapi karena sikapnya itu, dia dihormati oleh Raja Babel. Lewat Daniel, Nebukadnezar bertobat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa bersikap seperti Daniel di saat kita berbeda sendiri? Apakah kita masih berdiri tegak dan teguh dengan iman kita di saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda dengan kita? Mari kita belajar seperti Daniel yang rendah hati, mengandalkan Tuhan, mengasihi, mengakui dan menghormati Tuhan, sehingga kita akan melihat hal-hal yang lebih besar seperti Nathanael. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Lewat sahabat kami, Civeni, Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh belajar selalu menjadi pribadi yang rendah hati, tidak memegahkan diri kami, dan selalu belajar percaya, setia kepada kehendak Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Cipila yang selalu menjadi pendamping kami dalam komunitas pemunian hati ini. Bapa, berkatilah keluarga Pak Paulus dan Cipila, berkati mereka dengan kesehatan dan semua aspek kehidupan mereka. Dan biarlah ketika mereka melayani, tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat mengganggu pelayanan mereka. Mohon kiranya Engkau selalu tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu. Ya Bapa, juga kami para pelayan-Mu di tim KPH ini, biarlah kami selalu belajar untuk kami boleh selalu rendah hati, memiliki hati sebagai seorang hamba, dan selalu dapat bersatu hati melayani Engkau, agar nama-Mu selalu dapat ditinggikan dan nama kami semakin kecil. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk acara dari Komsel besar kami nanti malam. Biarlah ya Bapa, Engkau tuntun acara Komsel nanti malam, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati setiap peralatan dan jaringan internet yang digunakan nanti malam, juga para pelayan-Mu yang melayani, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau berkarya dalam kegiatan kami
hari ini, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat, hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau, menurut ajaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama dalam keluarga kami. Kami mau tutup dengan doa dari komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Mari kita foto. 1, 2. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.